Hai, assalamualaikum. Kembali lagi sama Inyong. Kali ini kita akan bahas film horor Turki yang tak perlu dilakukan lagi seramnya. Film dibuka dengan seekor jantan yang bernama Sedat sedang menulis sebuah cerita kelam yang dialaminya tentang kematian istrinya, kegagalan menjaga anaknya hingga membuatnya lumpuh, dan kisah mengerikan tentang adiknya yang bernama Kader yang menikah dengan sahabat baiknya serta rekan kerjanya yang bernama Orhan. Dan inilah pada suatu pagi, Orhan yang merupakan atasan di sebuah pabrik memecat bawahannya bernama Halil. Orhan tidak bisa memaafkan kelakuan Halil yang sering ketahuan merokok saat bekerja. Di sini, Halil pun memohon kepada Orhan agar tidak dipecat karena dirinya mempunyai banyak hutang ke bank. Tapi Orhan tetap pada keputusannya. Tak berselang lama, Sedat datang dan berbicara kepada Orhan agar mempertimbangkannya kembali. Saat malam harinya, Orhan menceritakan kejadian di pabrik tadi kepada istrinya yang bernama Kader, di mana Kader juga mencoba untuk menenangkan Orhan dan mengajaknya ke sebuah pohon tempat favorit mereka. Di sana, Kader juga mengatakan kalau dirinya sedang mengandung. Mendengar itu, Orhan pun begitu gembira, serta Kader meminta izin Orhan kalau besok pagi akan memeriksakan kandungannya bersama kakaknya Sedat dan anak kakaknya yang bernama Mehmet. Pada malam itu juga, Halil yang merasa sudah putus asa dengan beban hidupnya, dia pun nekat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara ngendat. Keesokan paginya, istrinya Halil menangis dengan geru-geru di depan pabrik. Ia tidak terima dengan kematian suaminya dan menyalahkan Orhan atas kejadian itu. Dia juga mengutuk Orhan agar ditimpa kesialan di dalam hidupnya. Orhan lalu menelpon Sedat dan menceritakan kejadian di pabrik pagi ini. Sedat yang sedang di jalan bersama Kader dan anaknya dalam keadaan panik, dia memutuskan untuk langsung menemui Orhan. Tapi sebuah truk langsung menabrak mobil mereka. Setelah kejadian itu, Orhan merasa sangat terpukul. Meskipun Kader masih hidup, tapi Kader sekarang takut dengan sinar lampu dan matahari. Ditambah lagi, Kader juga kehilangan ingatannya. Karena begitu sayangnya, Orhan tetap setia mendampingi Kader. Di sini tidak hanya Kader yang berubah. Mehmet kini hanya bisa duduk di kursi roda. Ia sekarang tidak bisa berjalan dan tak mau berbicara karena mengalami trauma. Hal itu juga membuat Sedat merasa gagal menjadi ayah karena tidak bisa menjaga Mehmet dan meminta maaf di kuburan istrinya. Nasib apesnya tak sampai di situ. Saat dia sampai di rumah, Sedat melihat rumahnya berantakan serta terdapat tulisan aneh di lantai. Anehnya, setelah ibu Sedat muncul, keadaan rumah itu baik-baik saja. Di rumah Kader, dia mendengar suara aneh dari balik sebuah kamar. Lalu, dia melihat sosok yang sangat mengerikan, dan sosok itu membuatnya sangat ketakutan. Untungnya, Orhan dapat menenangkannya. Setelah kejadian itu, Orhan merasa ada yang janggal. Lalu ia bergegas melakukan sebuah ritual di rumahnya. Setelah kecelakaan itu, hubungan Orhan dan Sedat kini menjadi renggang, di mana Orhan yang menyalahkan Sedat atas kecelakaan itu, serta Sedat semenjak kecelakaan itu tidak diperbolehkan datang lagi ke rumah Orhan untuk melihat kondisi adiknya. Di rumah, Kader berusaha keras untuk membuat ingatannya kembali sambil melihat barang-barang di rumah itu. Lalu, ia menemukan sebuah jimat di sana. Seketika itu, Kader seperti orang kesurupan dan mengorat-ngarit isi kamarnya. Tak lama setelah itu, Orhan pun datang dan mencoba menenangkannya. Serta, Orhan melihat sosok dirinya dan ibunya yang dalam keadaan menyeramkan di luar rumahnya. Merasa ada iblis yang mau mengganggunya, akhirnya Orhan memasang pagar gaib di sekitar rumahnya, serta melakukan ritual aneh dengan menggunakan foto Kader. Keesokan harinya, Sedat mendapati anaknya yang lumpuh dapat berdiri dan menggambar sosok mengerikan di tembok. Tapi, seketika juga Mehmet langsung pingsan. Orhan juga sedang membuatkan jimat untuk menjaga orang tuanya dari gangguan iblis dan menaruhnya di rumah orang tuanya secara diam-diam. Di sini, Orhan tak ingin hal buruk terjadi pada kedua orang tuanya. Di saat malam tiba, Sedat yang stres, dia pun mencoba menenangkan dirinya sambil ngudut di teras rumah. Tak lama setelah itu,
ibunya pun datang menghampiri Sedat dan berkata kalau Sedat seperti orang yang sangat kebingungan. Dia juga menyarankan Sedat untuk bertemu dengan seseorang. Sayangnya, Sedat malah memarahi ibunya karena meninggalkan Mehmet sendirian di dalam rumah. Saat Sedat kembali masuk, Sedat kebingungan melihat ibunya sudah di dalam menemani Mehmet. Terus, yang di luar tadi siapa? Di malam yang sama, Orhan mengajak Kader ke tempat pohon yang tersimpan banyak kenangan mereka. Tapi di tengah jalan, Orhan tiba-tiba menghilang. Lalu, Kader melihat Orhan sedang bersama seekor pocong yang mengerikan. Untungnya, semua itu hanyalah mimpi. Saat Sedat sedang bekerja, dia pun mencurahkan keluh kesahnya kepada seorang teman, yang ternyata temannya juga pernah mengalami gangguan aneh pada istrinya. Dan temannya juga menyuruh Sedat menemui seorang kiai yang bernama Faisal. Dan hal itu juga dikatakan oleh ibu Sedat saat dia baru pulang kerja. Ibu Sedat berkata bahwa Kader baru saja pulang dan menyarankan Sedat pergi ke rumah Faisal. Sontak hal itu membuat Sedat semakin kebingungan. Tanpa pikir panjang, Sedat mengajak Mehmet pergi ke rumah kiai itu. Sesampainya di sana, Sedat dibuat semakin kebingungan karena kiai itu sudah tahu namanya serta anaknya. Setelah melakukan sedikit terawangan, kiai itu berkata bahwa di dunia ini ada 4 golongan, yaitu manusia, malaikat, setan, dan juga jin. Sedangkan Sedat dan Mehmet masuk dalam pengaruh jin, di mana jin ini juga menuntunnya kepada Faisal dengan tujuan Sedat mengerti maksud dari jin itu. Sedat pun meminta belas kasih kepada Faisal agar dia mau membantu Sedat. Lantas, Faisal yang merasa kurang mampu, dia akan meminta bantuan temannya untuk membantu masalah Sedat, serta menyuruh Sedat kembali ke rumahnya pada esok harinya. Di malam yang sama, ibu Orhan seperti orang kesurupan. Dia berjalan menuju tempat di mana Orhan menaruh jimat itu, lalu mengambil jimatnya dan membuangnya di kloset. Di pagi hari saat Sedat sedang bekerja, tiba-tiba Orhan menghampirinya dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Dia berharap hubungan baik mereka selama ini bisa terjalin lagi. Orhan juga meminta Sedat dan juga anaknya mau datang untuk makan malam di rumah Orhan pada akhir pekan. Mendengar niat baik Orhan, Sedat pun langsung menerima ajakan Orhan. Tapi Sedat juga merasa sedikit aneh dengan sikap Orhan tersebut. Singkat cerita, Sedat dan anaknya pergi ke rumah Faisal. Di sana, mereka bertemu dengan teman Faisal yang bernama Kevser. Lalu, Kevser mencoba menerawang Mehmet. Dalam penglihatannya, dia melihat sosok jin dan juga Kader yang wajahnya menyerupai sosok jin itu. Lalu, Faisal memperjelas penglihatan Kevser kepada Sedat sambil memperlihatkan sebuah jimat. Faisal berkata, ada sebuah rumah yang Sedat hampiri setiap hari tapi tak diperbolehkan untuk masuk, serta Sedat harus melaksanakan tugas dari jin itu untuk membakar sebuah jimat yang lebih besar lagi, dan Sedat juga harus berani dengan hal apapun yang dia lihat di tempat itu. Faisal juga menyuruh Sedat untuk menemani Mehmet di kamarnya sampai subuh, serta di waktu itu Sedat akan mendapatkan petunjuk letak rumah itu dan waktunya pergi ke sana. Akhirnya malam pun tiba. Di rumah Orhan, ibunya lagi-lagi kesurupan. Di luar rumah, ia tiba-tiba mengambil sebuah batu besar dan membunuh semua ternaknya. Lalu menghampiri suaminya dan membunuh suaminya dengan batu itu. Ternyata hal itu terlihat dalam mimpi Orhan. Dia pun terbangun dan khawatir akan orang tuanya. Orhan pun bergegas mendatangi kediaman orang tuanya. Sesampainya di sana, ia melihat ayahnya yang sudah mati di kamarnya. Lalu ia mencari ibunya dan menemukan ibunya sudah meninggal di luar rumah. Di malam yang sama, Sedat memikirkan tugas yang diberitahu oleh Faisal tadi. Ia pun terbangun mendengar suara ketukan ember bersamaan dengan gerakan tangan Mehmet. Seketika ibunya datang dari balik pintu dan berkata, "Selamatkan adikmu Kader." Lalu saat melihat ibunya lagi, dia sudah menghilang. Sedat pun merasa kalau ini adalah sebuah petunjuk. Lalu ia bergegas mendatangi rumah Orhan. Suasana mencekam terasa sesampainya di rumah Orhan. Di sana, Sedat juga melihat beberapa sosok jin tengah mengawasi dirinya.
Setelah memanggil-manggil nama Orhan dan tak ada jawaban, Sedat terpaksa mendobrak pintu rumahnya. Ternyata Kadar berada di sana dan tidak mengenali kakaknya. Di sini Kadar bisa melihat kehadiran Sedat di rumahnya. Tapi yang anehnya lagi, Sedat tidak melihat Kadar yang terlihat jelas di depan matanya. Akan hal itu, Kadar juga terlihat begitu kebingungan. Di dalam rumah Orhan, Sedat melihat jimat mencurigakan di depan sebuah pintu yang tertutup. Ia pun mencoba mendobrak pintu itu dan mencium bau busuk dari dalamnya. Saat Sedat masuk dan betapa kagetnya ia melihat bermacam-macam benda mistis di sana. Di sini terlihat Kadar terus mengikuti Sedat dan semakin bingung dengan semua ini. Lalu Sedat menemukan sosok yang terbaring di atas ranjang. Saat dihampiri, di sekelilingnya terdapat baju-baju Kadar dan foto-foto mereka. Akhirnya Sedat memberanikan diri untuk membuka kain yang menutupi sosok itu. Sontak Sedat kaget melihat jasad itu adalah jasad Kadar yang sudah membusuk. Melihat itu, Sedat berusaha menguatkan hatinya. Dia juga melihat jimat yang dikatakan kiai itu dan langsung membakarnya. Seketika Kadar pun menjerit, lalu keluarlah sosok mengerikan yang mencoba menarik Kadar, serta penampilan Kadar berubah menjadi mengerikan, dan Kadar pun berhasil dibawa sosok jin itu. Sedat yang melihat kejadian itu, dia hanya bisa terdiam, karena merasa aneh serta ketakutan. Tak lama setelah kejadian itu, Orhan datang dan menangis di depan mayat istrinya yang telah membusuk. Ternyata fakta sebenarnya adalah saat kecelakaan itu ternyata Kadar sudah meninggal dan Sedat sendiri yang menguburkannya. Tapi di malam harinya Orhan membongkar kuburan Kadar dan membawanya pulang. Di sini Orhan tak bisa menerima kematian istrinya. Lalu dengan ilmu hitamnya Orhan berhasil mengambil sosok jin secara paksa dari orang tuanya. Jin itu pun dipaksa menjadi sosok Kadar. Lantas Orhan memberinya ingatan dan memperlakukan jin tersebut layaknya istri sendiri. Akhirnya orang tua jin itu mencoba mengambil anaknya kembali, tapi mereka tidak bisa mengalahkan ilmu hitam yang dimiliki Orhan. Dikarenakan hal itu, orang tua jin tersebut menghasut Mehmet agar Sedat bisa melepaskan anaknya dari pengaruh Orhan. Dan pada akhirnya, orang tua jin itu berhasil balas dendam dengan membunuh kedua orang tua Orhan dan mengambil kembali anaknya. Setelah beberapa hari kejadian mengerikan itu, Orhan pun menghilang. Dan Mehmet keadaannya bertambah membaik. Ia bisa berjalan serta mau berbicara kembali. Dan begitulah cerita yang ditulis Sedat tentang pengalaman mengerikan yang ia alami dahulu. Dan film pun tamat. Injang ucapkan terima kasih sudah mau mampir ke channel ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada film selanjutnya. Tak lupa Injang meminta maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.